Selamat pagi Pak Markus dan teman-teman. Pagi. Nah, kedengaran kan suara merdu saya? Oke, jelas. Nah, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Bagaimana apa tadi judulnya? Ciri ya? Nilai dari Pas tengah. nilai dari entrepreneurship. Nah, setelah kami diskusikan, kami menyatukan dengan proyek yang ada di kelas 10, kelas 11 dan nanti yang akan dilakukan di kelas 12. Dan ini menurut saya adalah jenjang yang bertahap. Jadi dari kelas 10 nilai-nilai yang ingin kami terapkan itu adalah jujur. Jadi yang dasarnya dulu karakter. Jujur, disiplin, kerjasama, tanggung jawab, rasa ingin tahu, komunikatif, karena kerjasama otomatis harus komunikatif, dan kalau yang dari respect itu religius dan thankful. Itu untuk kelas 10. Nah, untuk kelas 11 itu meningkat, mereka harus memiliki nilai kreatif, inovatif, kepemimpinan, komitmen, motivasi kuat untuk sukses, karena itu dasar, dan entrepreneurship yang kebetulan kami memiliki proyek kewirausahaan di kelas 11. Jadi pas banget dengan nilai-nilai yang ingin kami terapkan di kelas 11. Lalu di kelas 12 ini adalah mental yang harus lebih tangguh lagi untuk menghadapi kehidupan setelah mereka keluar dari kelas 12. Jadi mereka harus punya nilai kerja keras, harus punya nilai yang mandiri, pantang menyerah, endurance atau ketangguhan ya. Lalu berani menanggung resiko, harus siap mereka menanggung resiko, harus realistis untuk berbagai kondisi, lalu berorientasi pada tindakan, jadi harus sudah memulai. Dan yang terakhir adalah kalau dari respect itu persis, jadi gigih. Begitu dari kelompok 2, terima kasih Pak Markus dan teman-teman. Terima kasih kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, sekarang ya, kita tidak ada pembahasan ya. Tidak ada pembahasan ataupun pertanyaan, kita sifatnya brainstorming. Ya, oke. Silakan dilanjut kelompok yang berikutnya, kelompok mana? Kelompok 2 sudah. Kelompok berapa ini? Kelompok 1 dan kelompok 3 mungkin kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dulu, silakan. Kelompok 1, mana kelompok 1? Ayo, monggo. Selamat pagi, Pak Markus. Pagi ya. Selamat pagi, teman-teman. Perwakilan dari kelompok 1. Kami sudah mendiskusikan untuk nilai-nilai yang akan diterapkan pada entrepreneur. Yang jelas kami satukan di mana semuanya dari kelas 10, 11, dan 12 itu sepakat dari kelompok kami harus ada komitmen, di mana komitmen ini harus diambil tidak hanya siswa, guru, atau masyarakat sekolah, tapi juga terlebih ke orang tua dan juga masyarakat sekitar. Karena dukungan dari tidak hanya dari internal tapi juga eksternal sekolah sangat penting, karena itu komitmen adalah yang utama. Dilanjutkan dengan jujur, maka kejujuran ini di mana karakter yang kuat untuk bisa mencapai sukses atau apa itu namanya, entrepreneur ini bisa tertanam kuat dari komitmen, kemudian kejujuran atau jujur, lalu pantang menyerah,
Di sini dalam artian termasuk dalamnya itu pantang menyerah itu berarti berani mengambil risiko, bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab, inovatif dan kreatif, berakhir atau berujung pada kemandirian. Mandiri untuk mempunyai usaha sendiri, untuk mengembangkan usaha yang sudah ada ataupun menciptakan usaha yang ada. Mungkin dari teman yang lain mungkin nanti bisa menambahkan. Mungkin itu saja dari kelompok 1. Terima kasih. Selamat pagi. Baik. Kelompok 1 ada yang menambahkan tadi? Ya, oke. Baik, terima kasih ya, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Baik ya, jadi bagus banget ya, masing-masing punya pemikiran yang terbaik tentunya untuk anak didik kita. Baik, kelompok 3 sekarang. Silakan kelompok 3. Oke, silakan. Pak Vincent aja, Pak Vincent. Saya tampilkan di sini. Silakan Pak Vincent. Oh, Pak Vincent, katakan Pak. Pak Vincent, bacakan aja Pak Vincent. Ya. Nah, di situ tak. Nah, di meja. Oke, hasil diskusi kelompok kami untuk kelas 10 itu yang pertama mandiri. Jadi kelas 10 itu sifatnya dasar mandiri, kerjasama, tanggung jawab, rasa ingin tahu, disiplin, komunikatif. Untuk kelas 11 mandiri, kerjasama, tanggung jawab, kreatif, harus juga harus kreatif pikirannya, kemudian motivasi untuk sukses. Kemudian kelas 12 motivasi untuk sukses, kerja keras, inovatif. Jadi kelas 12 ini kan sudah lulus, sudah langsung terjun ke dunia kerja. Kalau memang niat mau berusaha terus, berani mengambil risiko, ya harus inovatif, harus berani mengambil risiko dan juga harus pantang menyerah. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih ya kelompok 3 ya. Baik, tepuk tangan ya. Bapak Ibu, ini latihan ya, mengeksplorasi nilai-nilai apa sih yang diperlukan, nilai-nilai untuk mereka, supaya mereka dapat lengkap ya, dari kelas 10, kelas 11, kelas 12. Tentunya ya nilai-nilai itu dibarengi dengan program-program yang lain ya, program pendukung, nanti program project ya, kemudian pengembangan diri. Nah, nanti akan kita bahas di sesi yang berikutnya. Untuk yang sesi ini, kita mengenal nilai-nilai. Ternyata nilai inilah penting. Kenapa penting? Karena nilai itu menggerakkan perilaku seseorang. Ya, kalau dia punya nilai tanggung jawab, maka kalau siswa itu ada tugas PR, ada pembagian kelompok, dia jadi ketua kelompok, ya misalkan, dia punya tanggung jawab itu, ya punya dalam arti tugas yang diberikan itu akan berusaha dia lakukan, dia selesaikan. Itu nilai tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai tentunya sangat bagus ya, tinggal nanti timnya nanti menentukan ya. Tadi kan mengeksplorasi ya, bahwa ternyata nilai ini penting dari masing-masing kelompok. Nanti selanjutnya, di sesi selanjutnya kita akan memastikan nilai ini loh yang akan diterapkan.
pada akhirnya ya, semua siswa setelah sampai kelas 12 mendapatkan nilai itu secara lengkap, Bapak Ibu. Nah, ini mengenai gambaran materi sesi 1. Waktu kita juga tinggal 3 menit, Bapak Ibu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Belum, Pak. Mungkin disimpan untuk sesi berikutnya, Pak. Disimpan, oke. Nanti bisa jadi ada pertanyaan begini. Pak, gimana cara mengajarkan nilai-nilai ini? Iya kan? Nilai kalau sudah dipastikan, ditetapkan, kelas 10 tadi kan kejujuran perlu. Lalu kelas 2, kelas 11, kelas 12, gimana menerapkannya? Nah, Bapak Ibu nanti ada 6-7 cara ya, 6-7 cara mengimplementasi nilai-nilai tadi yang Bapak Ibu susun ya, baik melalui mapel, melalui pengembangan diri, melalui pendukung, melalui budaya karakter juga bisa ya. Jadi ada banyak. Nanti silakan kita akan bereksplorasi di sesi-sesi selanjutnya. Baik, begitu ya dari saya untuk sesi pertama ini Bapak Ibu mengenal tentang apa itu entrepreneurship dan bedanya dengan creative partnership apa. Kalau creative partnership, kalau entrepreneurship itu adalah entrepreneur yang membuka peluang usaha, menciptakan produk jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau creative partner berarti melihat peluang dari ide yang ada, sehingga peluang itu, ide itu menjadi bermanfaat dan menghasilkan produk sehingga bisa berguna bagi orang lain. Nah, fokusnya nanti SMA Santa Maria adalah creative partnership atau di bidang bagaimana merubah ide kreasi menjadi produk inovasi. Ya, menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih dari saya. Kita waktunya istirahat dulu ya. Kita istirahat. Silakan mau minum, mau snack, mau ya melonggarkan ini ya ketegangan supaya kita cas energi ya 20 menit atau 30 menit Bapak Ibu? Sesuai jadwal 20 menit, Pak Made. 20 menit cukup? Oke. Ya. Gimana Bu Yayu? Sesuai jadwal saja, Pak. Sesuai jadwal ya. Nanti kita bertemu Baik, silakan. 10 lebih 20 ya. Baik, terima kasih. Selamat istirahat. Ya, Pak.